Shalom saudaraku, kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa pada hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik. Jika ada saudara yang dalam kondisi yang tidak baik, tetap juga harus mengucap syukur karena Tuhan tetap baik terhadap saudara sekalian. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh bersama merenungi firman-Mu. Kami tahu Tuhan, masa-masa yang sekarang bukanlah masa yang mudah, masa yang tidak pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi ada satu keyakinan kami, ada satu semangat kami, apapun kondisinya, kami tetap harus melayani Tuhan. Apapun kondisi yang Tuhan izinkan, ajar kami senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah melayani walaupun sulit. Diambil dari Matius pasal 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, saya ingin memulai renungan hari ini dengan sebuah kisah dari seorang tokoh yang bernama David Livingstone. David Livingstone adalah orang Inggris dan dia adalah seorang dokter yang begitu luar biasa, menginspirasi banyak orang, di mana dia begitu sungguh-sungguh mengasihi jiwa. Saudara berada di kota yang ternama ya di Inggris, ya, negara yang baik pada waktu itu, adalah zona yang sangat nyaman. Namun David Livingstone memilih untuk pergi ke Afrika. Saudara, pada abad ke-19 Afrika masih menjadi satu negara yang betul-betul berbahaya, ya. Banyak binatang buas, banyak penyakit-penyakit yang ada, ya, dan juga perkembangan masih jauh daripada yang diharapkan. Namun David Livingstone memberi dirinya untuk menjadi misioneri, memberitakan Injil, dan sekaligus melakukan pelayanan kesehatan untuk menolong orang-orang Afrika. Sudah di dalam pelayanan dari David Livingstone bukan sesuatu yang zona yang gampang, ya. Banyak bahaya yang dihadapi oleh David Livingstone, ya, disalah mengerti oleh suku-suku di Afrika, dan juga pernah dia harus mengalami diterkam binatang buas sehingga bahu sebelah kirinya itu mengalami cedera, ya, dan dia tidak bisa menggunakan tangan sebelah kirinya dengan baik. Namun di dalam kondisi yang tidak nyaman, apakah David Livingstone menyerah? Tidak. Dia terus melayani dan melayani di Afrika sampai akhirnya dia juga terserang penyakit kolera dan juga penyakit yang lain dan membuat dia meninggal. Pada waktu dia meninggal, banyak
orang yang mengasihinya, sehingga orang Afrika minta jantung daripada David Livingstone untuk dikebumikan di tanah Afrika, sementara jasadnya yang lain dikirim kembali ke Inggris untuk disemayamkan dan dikuburkan di sana. Sudah melayani ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi ketika ada kasih di dalamnya, maka pelayanan itu dapat dilakukan. Saudara, 2000 tahun yang lalu, ada seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini, ya, seperti anak manusia, ya. Dia yang harusnya menjadi orang yang harus dilayani karena dia adalah pencipta yang datang ke dunia ini. Namun sang pencipta yang datang ke dunia, dia tidak dilayani, namun dia melayani. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Betapa kasih Tuhan yang luar biasa membawa Yesus itu ke dunia ini untuk melayani, ya. Bahkan ketika dia melayani, ya, bukan separuh-separuh atau setengah-setengah. Dia memberikan seluruh totalitas hidupnya, nyawanya menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Inilah satu teladan pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang tidak mudah, itulah pelayanan. Kalau pelayanan kelihatannya mudah, nyaman, ya, bisa menghasilkan keuntungan, itu bukan pelayanan, tetapi itu pekerjaan. Jadi sesuatu yang masih dilakukan walaupun sulit, walaupun sukar, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, itulah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang disebut pelayanan. Jadi itulah yang Yesus Kristus lakukan. Dia memberikan contoh tentang sebuah pelayanan, ya. Pelayanan dilakukan, ya, dan tetap dilakukan di masa yang sulit. Masa-masa yang tidak nyaman, tetap melakukan pelayanan. Itulah yang disebut dengan pelayanan sesungguhnya. Saudara, bagaimana Yesus memberikan contoh pelayanan yang all out untuk kita, ya. Ketika dia 2000 tahun yang lalu berada di tengah-tengah manusia, dia melayani orang yang sakit, dia menghibur orang yang sedih, diberikan kekuatan, bahkan dia membangkitkan orang yang mati, ya. Lazarus yang mati dibangkitkan. Semua dilakukan pada masa-masa yang bagi orang tersebut itu adalah kondisi yang tidak nyaman. Tapi di dalam kondisi yang tidak nyaman itulah, ya, Tuhan Yesus datang untuk membantu mereka. Nah, saudara, pelayanan yang Tuhan lakukan tidak memperhitungkan untung dan rugi. Demikian juga saudaraku, ketika kita melayani di masa-masa yang sulit, tetap kita melayani. Karena di masa-masa yang sulit inilah ada banyak orang yang memerlukan pertolongan kita. Di masa sulit orang itu dia memerlukan pertolongan, dia memerlukan dukungan. Saudara, terkadang juga waktu saya melayani, ya, orang-orang yang perlu dilayani, mereka kita layani dengan baik, ya. Waktu mereka memerlukan penghiburan, kita datang menghibur. Waktu mereka memerlukan pertolongan, kita datang untuk menolong. Tetapi setelah mereka mendapatkan pertolongan kita, ketika dia sudah berada di dalam zona nyaman, terkadang dia tidak mencari kita, ya. Dia tidak mencari saya.
Tapi apakah setelah itu kita pikir, oh awas ya, nanti kalau kamu lagi kesulitan, kamu datang untuk mencari saya, no way aku tidak mau. Saudara, itu tidak seperti demikian. Yesus tidak memberikan contoh kepada kita seperti demikian. Justru Yesus mengatakan orang sakit yang membutuhkan dokter, ya. Orang yang sakit yang memerlukan tabib. Jadi orang yang sakit ya memerlukan bantuan kita. Kalau kita bisa memberikan bantuan, berarti kondisi kita lebih baik. Saudara mau mempunyai kondisi yang lebih baik sehingga saudara bisa membantu orang, atau saudara mau di dalam kondisi yang tidak baik sehingga saudara perlu dibantu orang. Saudara, kalau saya boleh memilih, saya memilih untuk boleh punya kondisi yang baik sehingga saya dapat membantu orang lain. Saudara, mari kita ketika kita harus melayani di tengah-tengah kondisi yang sulit, janganlah kita bersungut-sungut. Anggaplah itu sebagai satu kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hingga kita bisa melayani di tengah-tengah masa yang sulit. Justru di dalam masa yang tidak nyaman, ya, kita bisa melayani, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Kristus memberikan teladan. Dia tetap setia melayani sampai akhir. Pelayanan yang dia kerjakan, ya, sekalipun sulit, tetap dia lakukan, ya. Saudara, Yesus mengalami masa-masa yang sulit. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, itu adalah saat di mana dia tahu beberapa jam kemudian dia akan mengalami satu kondisi yang tidak nyaman, satu kondisi yang tidak tertahankan, tapi justru di sana dia diuji akan kesetiaan untuk melayani Bapa sampai akhir. Jadi saudara, bagaimana semangat daripada Yesus, dia tidak mundur, ya, dan dia tetap menjalankannya dengan kesetiaan yang luar biasa. Gembala yang baik tidak meninggalkan dombanya di dalam masa yang sulit. Saudara, itu yang Tuhan katakan kepada kita. Di dalam melayani, ya, Tuhan memberikan contoh kesetiaan. Maukah kita ketika kita melayani Tuhan, kita juga mau setia sampai akhir. Jangan karena sedikit kesulitan langsung membuat kita mundur. Sedikit tidak menyenangkan langsung kita mundur daripada pelayanan. Saudara, kita malu sama Tuhan, ya. Tuhan Yesus yang adalah Allah yang sejati rela turun ke dalam dunia dalam rangka melayani. Waktu dia melayani, itu dia menemukan banyak kesulitan, tetapi dia tetap setia. Saudara, kalau saudara dan saya sudah menikmati akan anugerah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, maukah kita belajar untuk setia melayani Tuhan, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan pada masa yang sulit ini. Saudaraku, setiap kita dapat menjadi gembala bagi orang lain, ya. Kita di dalam rumah tangga, ya, kita dapat menjadi gembala bagi anak-anak kita, ya. Di kantor kita juga dapat menjadi gembala bagi teman-teman kita, ya, yang perlu pengarahan kita, yang perlu bimbingan kita. Waktu kita bisa menjadi gembala bagi mereka, memberikan sikap hidup yang baik, memberikan teladan hidup yang baik, dan ketika mereka melihat, wow, ternyata orang yang percaya Tuhan Yesus ini tampilnya beda loh. Ternyata mereka adalah pribadi-pribadi yang mengasihi loh. Bisa menuntun, membimbing dengan cara baik dan benar. Bukankah dengan demikian
nama Tuhan bisa dipulihkan. Ya, nama Tuhan bisa terus dimuliakan, maksud saya melalui tindakan-tindakan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Gembala yang baik tidak meninggalkan dombanya pada masa yang sulit. Saudaraku, kalau ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang biasa suka meminta nasihat kita ketika mereka di dalam masa yang sulit, maukah kita tetap mengulurkan tangan kita untuk bersimpati kepada mereka? Ya, jika kita mampu untuk memberikan bantuan secara materi, kita dapat lakukan. Jika kita tidak punya, bukankah kita juga dapat memberikan bantuan berupa tenaga, atau minimal kita dapat mendoakan atau memberikan penghiburan, menemani mereka saat-saat mereka butuhkan kita. Saudaraku, maukah kita hidup yang memberikan manfaat? Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul memberikan seluruh keberadaannya kepada kita. Kita sekarang sudah dipanggil untuk menjadi anak Allah. Kita boleh menjadi alat untuk memberitakan akan kabar sukacita itu. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memberkati orang lain. Berkat yang diberikan ya kepada kita berupa talenta-talenta yang begitu luar biasa, kita juga bisa kembangkan untuk orang lain. Tuhan memberikan kita kemampuan yang istimewa, ya, kita juga dapat memberikan kepada orang lain. Tuhan memberikan kita harta. Tuhan mempercayakan kita harta. Maukah kita juga menggunakan harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola? Apalah artinya kita banyak harta, banyak uang, tetapi hidup kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain? Apalah artinya kita punya bakat yang luar biasa, tetapi bakat yang luar biasa itu tidak pernah kita tularkan kepada orang lain sehingga itu bermanfaat bagi orang lain? Apalah artinya kita pintar luar biasa, tapi kepintaran kita tidak bermanfaat bagi orang lain? Justru kepintaran yang ada untuk menjadi alat untuk kita memperdayakan orang lain sehingga orang lain mengalami kerugian. Apa arti itu semua? Tidak ada artinya. Tapi ketika kita memiliki harta, bakat, kepintaran, ya, tapi kita menggunakan untuk bermanfaat bagi orang lain, itulah arti hidup yang memberikan manfaat, dan itu bermakna di dalam kekekalan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan panggil kita untuk menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan juga ingin agar kita menggunakan berkat yang ada untuk juga boleh memberkati orang lain. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi hidup yang memberikan manfaat. Saudara mau hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain? Sebagaimana tokoh yang saya kagumi, yaitu Mother Teresa. Di dalam seluruh keberadaan hidupnya, bagaimana Mother Teresa itu memberikan manfaat bagi orang-orang India. Ya, di India dia melakukan banyak hal, ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya. Dia memberikan segala yang ada pada dirinya untuk melayani orang-orang India. Sehingga sekalipun Mother Teresa sudah tidak ada di dunia ini, karena hidup dia yang memberikan manfaat, sekalipun dia tidak ada di dunia ini, namun apa yang dilakukan oleh Mother Teresa menjadi banyak hal yang diingat oleh orang-orang di dunia ini. Saudaraku, mari kita
belajar ya. Kalau Mother Teresa juga memberikan contoh untuk hidup yang memberikan manfaat. Mari kita juga mau belajar agar apa yang ada pada diri kita gunakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita boleh melayani, bukan inginnya dilayani. Saudara, di dalam budaya instan ini banyak orang maunya dilayani. Ketika dia tidak dilayani, maka akan ngambek, ya, marah, nggak senang, pergi, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bukan seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita datang bukan untuk boleh dilayani orang, tetapi biarlah kita memberikan diri kita untuk melayani. Kalau kita bisa melakukan, berarti kita mempunyai kekuatan yang lebih daripada orang yang kita layani, ya. Jadi saudara, mau dilayani atau mau melayani? Kalau saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan, saya lebih senang boleh melayani. Karena dengan melayani orang lain, di sana juga melahirkan sukacita, ya, semangat, ya, boleh bermanfaat bagi orang lain. Mari kita belajar dari teladan Yesus Tuhan kita, di mana dia datang, dia tidak mau dilayani, tapi justru dia datang untuk melayani dan setia di dalam pelayanannya sampai dia mati. Kesetiaan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, dan dia juga adalah pribadi yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Biarlah kita pun jadi pribadi yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Dengan demikian, jerih payah yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Tapi jerih payah yang kita lakukan itu akan menjadi hal yang dikenang, menjadi sesuatu yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada pada saat ini. Kami rindu agar hidup kami boleh menjadi hidup yang Tuhan percayakan, yang memberikan manfaat kepada orang lain, yang boleh melayani orang lain. Tuhan, tolonglah kami agar kami jangan menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri kami dan golongan kami. Tapi kami belajar untuk boleh memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, khususnya pada masa-masa sulit ini. Tuhan, tolong kami agar kami tetap dapat melayani Engkau. Walaupun sulit, kami tetap setia untuk melayani Engkau sampai akhir. Kami tidak mundur dan kami tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengasihi orang lain, karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kami. Tuhan, ketika Engkau mempercayakan banyak hal kepada kami, biarlah kami pun belajar untuk boleh mengembalikan segala sesuatu kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Biarlah hidup kami boleh memberikan manfaat. Kami boleh menggunakan harta kami, kepintaran kami, ya, bakat kami, semua untuk boleh melayani orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian kami diberkati, boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan dengan demikian hidup kami akan menjadi berarti karena kami berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Tolong kami di masa-masa sulit ini, kami terus bertaut hanya kepadamu Tuhan. Gantungan kami hanya kepada Tuhan yang menjadi junjungan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini, dan biarlah jemaat-Mu senantiasa selalu mengarahkan diri dan selalu mau
melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin.